satu kegiatannya kalau pulang Solo yang menikmati kuliner Solo asli, yang jelas soto Triwindu dan ayam goreng Bokkerto, kemudian soto Gading. Keistimewaannya kalau di sini mah pres. Memasak langsung digoreng, nggak dikasih kulkas. Masak pakai santan, kurang lebih 1,5 jam, baru dapat digoreng. Ada kepala, ada melati, dada, paha. Nanti setelah ayamnya udah empuk, sudah meresap, kita angkati. Lalu santannya tadi dikeringkan. Nanti kalau sudah kental, baru dikasih bumbu untuk sambelnya itu. Dikasih kabar, kasih tahu. Pak Presiden mau makan di sini tempatnya Mbak Karto. Itu didatangi Presiden, bingung saya. Tenan pora pada gitu terus. Iki, ayo udah resik-resik. Semua bersih-bersihnya wes sampai segitunya lah. Setelah sampai di sini, kingko piye. Senang bercampur-campur, nggak bisa gambar ke saya. Ya, akhirnya tuh udah kesampaian toh. Terus habis itu kok ya alhamdulillah tenan ya Allah. Sampai ada yang, Mbak, oh bener toh Pak Presiden menyerang. Iya Bu. Wah, saya diacungi jempol. Langsung besok itu tamunya banyak sekali pada kesini, membuktikan apa benar. Kalau resep secara konteks soto itu hampir semuanya sudah tahu. Apa temu brambang bawang uyah kemarin kan gitu. Tapi lauk pauknya yang paling banyak. Makanannya menunya satu, lauknya banyak. Orang tinggal milih. Hari Minggu aku ke warung soto, nanti soto sama sosis. Senin soto sama terus. Jadi nggak pernah putus. Terus ke soto Gading aja gitu loh. Salah satu penggemar warung soto, yang salah satunya Bapak Presiden yang saya berusaha membuat Pak Presiden itu nyaman itu aja. Baik rawuhe, baik dahare, baik kondure harus nyaman. Piye carane ngoten mawon. Ya kalau efek itu ada, Pak. Begitu beliau rawuh, saya tidak ada masalah. Yang masalah besok, yuk jajan soto nih Pak Presiden. Dinamakan soto Triwindu itu kan karena lokasi kami di area Pasar Triwindu. Soto itu kan memang banyak. Soto itu macamnya itu di mana-mana ada. Tapi soto kami itu kan benar-benar sotonya soto dari daging yang pilihan. Terus kita ini semuanya itu buatan sendiri, mboten-mboten ingkang titipan. Yang paling teristimewa kuahnya. Kuahnya soto itu lain dari yang lain. Nah, itu yang selalu membuat rindu. Terus kemudian isinya dari soto tersebut dalam satu porsi itu nasi, terus kemudian ada tokolan, kemudian ada seledri, kan? Terus kemudian wonten daging pun. Terus dipun taburi kalian brambang goreng. Terus kalau untuk lauknya dari daging ya empal, paru, kemudian ada otak, lidah, tempe, tahu, lento.
Bapak itu remenannya itu lauknya tempe daun garing itu. Terus biasanya lidah goreng itu, ya sama paru goreng. Para pecinta sate, ayo tunjuk tangan. Sate kere dilihat dari penampakannya mirip kayak sate ayam. Kalau dirasa lebih dalam, bakal tahu deh apa bedanya. Kere berarti miskin, gak lepas dari sejarahnya di masa lalu. Terbuat dari tempe gembus dan jeroan sapi yang menjadi bahan sisa alias buangan. Seiring waktu, sate kere yang dianggap makanan dari kelas bawah makin digemari oleh semua kalangan. Jeroan sapi yang dipakai mulai dari usus, hati, paru, dan limpa. Kalau yang wajib ada tempe gembus yang dibuat dari sisa atau ampas tahu. Yang namanya sate udah pasti dibakar. Gak lama-lama kok, gak sampai 5 menit dibolak-balik udah matang. Penyajiannya juga mirip kayak sate, dikonsumsi bersama lontong dan bumbu atau sambal kacang. Sate kere jadi menu khas yang wajib dicoba kalau ke Solo, Jawa Tengah. Sate kere Ibu Tuk, penjual yang paling melegenda. Mulai berjualan dari pukul 1 siang, jam 4 sore udah tutup fams. Saking enaknya, jadi cepet banget larisnya. Jadi kali ini kita lagi ada di warung Selat Solo Mbak Lis. Tempat ini berlokasi di Kampung Serengan, Kelurahan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Tempatnya berada di gang, namun tidak sulit untuk menemukannya, karena warung ini sudah sangat terkenal. Warung Mbak Lis ada sejak tahun 1987. Rasa dan tempatnya yang unik membuat Selat Solo Mbak Lis menjadi wisata kuliner favorit pelancong. Oke, langsung aja kita bahas Selat Solonya. Jadi satu piring Selat Solo ini berisi daging, buncis, tomat, kentang, mentimun, dan wortel. Lalu disiram dengan kuah coklat yang manis. Satu porsi Selat Solo ini dibanderol seharga Rp22.000. Selain menyediakan Selat Solo, Mbak Lis juga menyediakan menu lain seperti gado-gado, sup matahari, timlo ayam, tahu acar, dan stup makaroni. Warung ini siap melayani pengunjung setiap hari dari pukul 8:30 pagi hingga 5:30 sore. Siapa tidak kenal dengan masakan satu ini? Ya, nasi liwet. Makanan ini sangat identik dengan kota Solo. Nasi gurih berpadu dengan sayur labu siam atau jipan, suiran ayam, kumut atau santan kental, dan telur, membuat nasi liwet gurih di lidah. Menu ini lebih familiar untuk sajian sarapan dan makan malam. Salah satu kawasan yang khas dengan nasi liwet yakni Jalan Teuku Umar ke Prabon. Di kawasan ini ada nasi liwet yang melegenda, yakni nasi liwet Wongso Lemu. Cukup banyak lesehan nasi liwet di kawasan ini yang bernama Wongso Lemu. Namun hanya 3 lesehan yang asli dari keturunan Wongso Lemu. Di lesehan yang asli ini, selain menikmati gurihnya nasi liwet, juga dihibur alunan siter dan suara syahdu sinden. Nah, kuliner yang satu ini tergolong unik. Gudeg ceker Margoyudan. Hanya buka menjelang dini hari hingga menjelang subuh. Mengambil lokasi di Margoyudan, tepatnya di kawasan SMA 1 Solo. Gudeg ceker ini sering jadi jujukan pejabat-pejabat Indonesia hingga artis-artis ibu kota. Menu yang disajikan, bikin lidah ketagihan. Gudeg kuah kental manis gurih dipadukan dengan ceker ayam yang empuk. Bedanya, bila gudeg Jogja dikenal dengan sajian sayur gori atau nangka muda yang kering, gudeg Solo ini dikenal gudeg basah karena menggunakan kuah kental. Lainnya yang menjadi legenda yakni Tengkleng Bu Edi. Sebelum Pasar Klewer terbakar, Tengkleng Bu Edi berlokasi di bawah gapura Pasar Klewer. Kini lokasi dagangnya tak jauh dari kawasan itu.
Kelezatan tengkleng Bu Edi telah terkenal hingga wilayah luar Solo. Sajian gurih daging kambing yang masih membalut tulang membuat lidah penasaran. Pelanggan pun tak sulit untuk mengonsumsinya. Tengkleng Bu Edi buka dari pagi hingga sore hari. Yang tak boleh terlewatkan, yakni Timlo Sastro, yang terletak di timur atau bagian belakang Pasar Gede Solo. Timlo merupakan sajian khas mirip soto, namun menggunakan ampela ati dan sosis Solo. Kuah Timlo gurih segar. Usaha kuliner ini sudah ada sejak tahun 1952. Pengunjung bisa menikmati sajian ini mulai pagi hingga sore hari. Kesegaran Timlo Sastro tak hanya mengundang gairah pengunjung dalam kota. Pengunjung dari berbagai daerah pun tak jarang ditemui singgah di warung ini. Yang dijual gini, sate daging, sate buntel, tongseng tengkleng, tongseng biasa, sama gulai. Kalau bumbunya itu biasa, belambang bawang itu biasa. Tapi kalau teorinya lain daripada yang lain. Orang makan itu di mana saja ada. Itu yang diambil itu rasanya sate kono kaya ngeten, sate kaya ngeten lah begitu. Bapak Presiden ya sudah ngerawi sini. Kalau datang itu ya sehat Mbak gitu. Ya sate daging, sate buntel, ya tengkleng tongseng, ya tengkleng biasa. Semuanya disajikan Bapak itu kalau sini. Itu kalau ada belum tahu itu ya ini itu bilangnya tanyanya ini sate ini Pak Presiden Bu, oh iya saya bilang gitu. Ya rasanya senang sekali dirawi bapak kok. Apa ngatenya bapak niku wonge nggih sae kok. Wong supir bisa wis tak salam. Lu ndak omong kosong ini betul kok. Kula tunggu Presiden ping 7 niki. Sae ramah kali wong cilik-cilik. Saya membuka rumah makan Adem Ayem sejak tahun 1969. Sampai sekarang sudah 50 tahun. Yang saya utamakan nasi gudeg Adem Ayem. Selain itu ada ayam goreng, timlo, rawon, soto. Nasi gudeg istimewa itu nasi, lauknya gudeg, sambal goreng, ayam opor, dan telur opor. Motonya itu setia melayani langganan. Jadi saya biasanya sering menemui tamu-tamunya langganan. Saya ajak bicara, masakannya kurang apa. Biasanya Bapak Presiden Jokowi kesukaannya nasi gudeg, timlo, ada bakmi goreng, dan macam-macam. Nggih wonten bubur, ketan, lontong, wonten cakar pedes,
cakar manis. Sing suwe cakar ini kumungan satu ping 800 noto. Mungkin nyuntak noto melih. Kalau harus ngusok biji masakan kue enak kan yang mboten. Apa ya biji ini kan ya? Napa ngisok mesake kula ape wong ra duwe to. Apa yang di lain tempat tidak ada menu saya. Mungkin loh, kelihatan saya gudeg belum ada yang pakai tahu, tak goreng tipis seperti karak itu. Tak masuk ke opor. Kalau namanya segede omang, segan dodol kok paling 3 jam. Jam 11, mungkin jam kalih, nopo jam sunggal kalau pun kukur. Pak Jokowi ini mboten nate ngaten kenapa-napa. Terus nyun sewu kaya biasa, kaya tamu biasa. Tamu enten nek bapak niku mboten wonten tepa nggih kersa, paha nggih boten. Kali tahu tipis-tipis niku. Ning sukane bubur. Sing kula bingung banget, kok menu kue kaya ngene kok ya Pak anu kersa kula ya ngoten. Dirasake kula nggih kula nyun sewu saya rame. Nggih kula sampai saya keten nggih lancar. Nyun sewu dodole nggih saya mumbul mboten mlengkret mboten malih-malih dian Pak Jokowi niku terus tamu. Halo ngono Pak Jokowi, ndarani gudhege Pak Jokowi. Matur nuwun dene Pak Presiden mikir ke piyai cilik-cilik kaya kula.